Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tabassumu sadaqah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Hadirin jamaah Jumat dirahmati Allah, segala puji hanya bagi Allah atas kesehatan, atas kesempatan dan atas keimanan yang diberikan hingga kita semua hadir di tempat ini dalam rangka membuktikan bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam yang kita kirimkan menjadi syafaat bagi kita di hari kemudiannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat dirahmati Allah, seluruh umat Islam pasti tidak asing dengan sebuah hadis yang berbunyi at-tabassumu shadaqah, yang berarti senyum adalah sedekah. Itu adalah hadis yang sederhana, singkat, gampang diingat dan bermakna dalam. Namun ada lagi yang lebih penting, yaitu hadis tersebut mewakili ajaran Islam yang memang sederhana dan mudah, namun bermanfaat bagi semua orang, termasuk bermanfaat bagi pelaku. Senyum adalah sesuatu yang sangat sederhana, sangat mudah, tidak perlu tenaga besar untuk menyunggingkan sebuah senyuman, tidak perlu biaya, tidak perlu waktu yang banyak, dan tidak perlu sebuah ruang yang besar. Ajaran Islam memang adalah ajaran yang sederhana, tetapi mencakup segala aspek kehidupan. Itulah yang istimewa dari ajaran Islam. Ajaran Islam disebut sederhana karena tidak ada ajaran di dalam Islam yang benar-benar rumit. Misalnya syahadat, itu hanyalah persaksian bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan persaksian bahwa cara berkehidupan yang baik adalah dengan mengikuti cara kehidupan Nabi Muhammad SAW sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Lalu ada salat. Memang salat pada dasarnya mencakup waktu 5 kali dan 17 rakaat sehari semalam. Tetapi salat tidak rumit dan tidak menyusahkan. Waktu yang kira-kira dibutuhkan untuk salat kira-kira 5 menit per waktu salat, sehingga hanya butuh 15 menit total dalam waktu sehari semalam bagi seorang muslim untuk melaksanakan salat. Bahkan bagi mereka yang sedang berada dalam perjalanan diberi kemudahan untuk menjamak hingga mengqashar salat. Puasa mungkin menyusahkan bagi sebagian besar orang, tetapi kita tahu puasa itu hanya berlangsung sekali dalam setahun. Itu pun dengan bonus kesehatan jiwa dan raga, karena seluruh ahli kesehatan sepakat mengatakan bahwa berpuasa itu baik, menenangkan jiwa dan mengistirahatkan tubuh dari kerja keras selama sepanjang tahun. Lalu bagaimana dengan zakat? Apakah zakat menyusahkan? Tentu saja tidak. Zakat hanya wajib setahun sekali
dan hanya mengambil harta total 2,5%. Lagi pula, tidak semua orang wajib menunaikan zakat. Hanya yang mampu saja yang wajib menunaikannya. Demikian pula ibadah haji. Bahkan ibadah haji hanya wajib sekali seumur hidup. Jadi ajaran Islam itu sederhana dan mudah. Hadirin jamaah Jumat dirahmati Allah. Selain kesederhanaan Islam, hadis tentang senyum tadi itu yang mengatakan bahwa senyum adalah ibadah, juga menggambarkan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang bermanfaat bagi semua orang, termasuk bagi para pelakunya. Pada rukun Islam, syahadat, salat dan puasa memang mungkin belum tampak jelas manfaatnya bagi orang lain, karena memang ketiga rukun Islam itu sesungguhnya adalah untuk memperkuat fondasi jiwa dan raga bagi pelakunya sendiri. Jadi ketiga rukun Islam tersebut bermanfaat bagi pelakunya. Syahadat menciptakan keteguhan sikap bagi pelakunya, karena dengan ketegasan bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan hanya ada satu cara beribadah, yaitu mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Salat menciptakan rasa damai bagi pelakunya, karena dengan salat manusia menggantungkan segala urusannya, segala harapannya hanya kepada Allah, sehingga seorang manusia tidak perlu menanggung seluruh bebannya sendiri. Puasa menciptakan rasa ringan, karena memberikan kesadaran bahwa semua manusia pada dasarnya sama di hadapan kebutuhan makan dan minum, serta kesadaran bahwa kebutuhan manusia itu sungguhnya sangat sederhana dan sangat sedikit, yang banyak hanyalah keinginan-keinginannya. Pada rukun Islam zakat dan haji, zakat jelas bermanfaat bagi orang lain, karena banyak orang yang terbantu dengan zakat. Haji juga demikian, karena haji membutuhkan dana dan waktu yang banyak, maka pasti akan melibatkan sedemikian banyak orang hingga menciptakan sebuah rangkaian ekonomi yang akan memberikan manfaat bagi banyak orang pula. Hadirin jemaah Jumat dirahmati Allah. Yang terakhir yang hendak disampaikan pada kesempatan ini adalah hadis tentang senyum itu adalah sedekah, juga memberikan spirit bahwa ibadah itu memang adalah hal yang istimewa bagi Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada sisi manusia adalah hal yang bisa dilakukan oleh siapapun karena begitu ringannya. Tersenyum bisa dilakukan oleh siapapun. Jadi apakah seorang miskin bisa mengeluh karena tidak bisa bersedekah? Tentu saja tidak bisa, karena toh sedekah tidak harus dilakukan dengan menafkahkan harta, tetapi juga bisa dilakukan dengan menebarkan kedamaian dan menebarkan kesenyuman. Seorang yang berkecukupan harta tidak hanya dapat pahala karena mereka tersenyum, tetapi juga dapat pahala dengan cara membuat orang lain tersenyum akibat sedekah-sedekahnya, akibat zakat-zakatnya, dan akibat infak-infak yang mereka lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.